Kota Bandung merupakan ibu kota Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Wilayah Bandung merupakan wilayah terpadat kedua di Indonesia setelah wilayah ibu kota Jakarta. Kota ini terletak 140 km sebelah tenggara Jakarta dan merupakan kota terbesar di wilayah Pulau Jawa bagian selatan. Kota Bandung sendiri merupakan pusat wilayah dari Bandung Metropolitan Area atau biasa dikenal dengan Cekungan Bandung. Cekungan Bandung terdiri dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan sebagian Kabupaten Sumedang yang ada di Provinsi Jawa Barat. Bandung Raya atau Cekungan Bandung merupakan wilayah metropolitan terbesar ketiga di Indonesia setelah Jabodetabek dan Gerbang Kertasusila. Bandung dikelilingi oleh pegunungan sehingga bentuk morfologi wilayahnya bagaikan sebuah mangkuk raksasa. Secara geografis, kota ini terletak di tengah-tengah Provinsi Jawa Barat serta berada di ketinggian kurang lebih 768 meter di atas permukaan laut. Kota Bandung berbatasan dengan Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat di sebelah barat dan utara, sedangkan di sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung. Kota Bandung memiliki moto Gemah Ripah Wibawa Mukti atau yang dalam bahasa Sunda artinya tentram, makmur, berlimpah dan menyenangkan. Di Indonesia, Kota Bandung dikenal dengan Paris Van Java, Kota Kembang, City of Heritage, atau Kota Lautan Api. Saat ini, Kota Bandung merupakan destinasi wisata bagi penduduk lokal maupun internasional. Kota Bandung didirikan pada tanggal 25 September 1811 dan saat ini hampir berumur 212 pada September mendatang. Kota Bandung menjadi saksi sejarah di Indonesia dari masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan masa kemerdekaan Indonesia. Dari zaman kemerdekaan hingga saat ini, tercatat sudah 17 pemimpin yang pernah menduduki Kota Bandung. Dengan pemimpin yang pertama yang bernama Raden Atmadinata pada tahun 1945. Dan pemimpin terakhirnya adalah Bapak Yana Mulyana yang menggantikan Bapak Odet Muhammad Daniel yang meninggal pada tahun 2021. Hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota Bandung pada tahun 2020 menunjukkan jumlah penduduk Kota Bandung sebanyak 2,51 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,26 juta jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 1,24 juta jiwa berjenis kelamin perempuan. Dari banyaknya penduduk Kota Bandung, tercatat 51% diantaranya didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z. Generasi milenial yaitu orang yang lahir antara tahun 1981 sampai 1996. Nah, sedangkan generasi Y lahir pada tahun 1997 sampai 2012. Nah, selain itu, dari hasil sensus penduduk BPS juga mencatat komoditas yang biasa digunakan masyarakat sebagai acuan bobot perhitungan tingkat inflasi di Kota Bandung. Nah, untuk memperdalam data-data tersebut, BPS nantinya akan kembali melakukan sensus penduduk Kota Bandung mulai dari Mei sampai Juni tahun 2022. Selanjutnya yaitu jumlah RT, RW, dan kelurahan di Kota Bandung. Nah, dari 30 kecamatan di Kota Bandung terdapat 1.584 RW, kemudian 9.873 RT, dan 151 yaitu jumlah kelurahan. Nah, selanjutnya
pada tahun 2021, BPS mencatat 5 kecamatan terpadat yang berada di Kota Bandung. Nah, Kecamatan Bojong Loa Kaler menjadi kecamatan paling padat penduduk dengan persentase 39.337,62 jiwa per kilometer persegi. Nah, di mana 5 kecamatan terpadat di Kota Bandung ini diantaranya ada Kecamatan Bojong Loa Kaler, kedua Kecamatan Andir, ketiga Kecamatan Astana Anyar, keempat Kecamatan Sukajadi, dan yang kelima yaitu Kecamatan Batu Nunggal. Selanjutnya yaitu mengenai besaran UMR yang berada di Kota Bandung. Nah, berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 561/732 Kesra tahun 2021 tentang upah minimum kabupaten atau kota di daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2022. Nah, daftar UMR yang berada di Jawa Barat tahun 2022 yang ditekan pada tanggal 30 November tahun 2021 tersebut memuat rincian UMR di masing-masing daerah dengan nominal yang berbeda-beda. Nah, untuk Kota Bandung itu sendiri, besaran UMR yaitu Rp3.744.860,78. Nah, meski berstatus sebagai ibu kota provinsi Jawa Barat, Kota Bandung ini bukanlah daerah dengan UMR terbesar di Jawa Barat. Kota Bandung ini menempati posisi ke-8 dalam urutan UMR tertinggi di Jawa Barat. Ini adalah TPS, tempat pembuangan sampah sementara yang terletak di Bandung. Beberapa sampah memang tidak terangkut ke dalam truk untuk dibawa ke tempat pembuangan sampah akhir. Hal ini disebabkan karena banyaknya sampah sehingga terjadinya kesulitan dalam pengangkutan. Ini adalah akhir dari perjalanan sampah di Kota Bandung. Sebagian warga Kota Bandung mungkin tidak mengetahui kemana perginya sampah yang mereka buang. Kota Bandung memiliki masalah dengan sampah dengan jumlah timbulan sampah Kota Bandung kurang dari 1.600 ton per hari. Setara dengan 200 truk berbobot 10 ton yang membuat sampah ke TPA Trimukti per hari. Dengan luas kurang lebih 28 hektar, TPA Sarimukti mampu sudah penuh. Ini adalah beberapa sarana kesehatan yang terletak di Bandung. Tercatat sebanyak 32 rumah sakit yang ada di Kota Bandung. Salah satunya adalah RSUD Kota Bandung. Lalu, tercatat sebanyak 74 puskesmas yang ada di Kota Bandung. Semuanya tersebar di 30 kecamatan. Itulah beberapa sarana kesehatan yang terletak di Kota Bandung. Berikut ini adalah beberapa sarana pendidikan yang ada di Kota Bandung. Pertama ada Institut Teknologi Bandung. Ini merupakan institut atau kampus universitas negeri yang ada di Bandung. Kampus ini merupakan kampus dengan akreditasi A dan merupakan kampus favorit bagi mahasiswa se-Indonesia. Selanjutnya ada Telkom University. Ini merupakan sebuah kampus swasta favorit yang ada di Kota Bandung. Kampus ini menjadi salah satu kampus swasta favorit se-Indonesia bagi mahasiswa. Sehingga sangat sulit untuk memasuki kampus ini, terutama bagi mahasiswa baru yang ingin memasukinya. Selanjutnya adalah kampus Universitas Pendidikan Indonesia atau yang biasa disebut dengan UPI. Kampus ini adalah kampus berskala kependidikan terbaik di Indonesia, khususnya di Kota Bandung. Kampus ini menjadi salah satu kampus akreditasi A yang menjadi favorit mahasiswa di Indonesia.
Universitas Pajajaran atau yang biasa kita sebut UNPAD. Kampus ini merupakan kampus negeri yang berbadan hukum yang merupakan salah satu kampus favorit di Indonesia, sehingga banyak mahasiswa yang sangat ingin mendaftar di kampus ini. Selanjutnya adalah Universitas Islam Negeri Gunung Jati atau biasa kita sebut adalah UIN Sunan Gunung Jati. Ini merupakan sebuah kampus Islam negeri yang menjadi kampus favorit bagi mahasiswa di Indonesia. Selanjutnya adalah Universitas Katolik Parahyangan atau yang biasa kita sebut UNPAR. Ini merupakan sebuah kampus swasta yang baik, yang favorit ke-6 yang ada di kota Bandung, sehingga banyak mahasiswa yang sangat ingin mendaftar di kampus swasta ini. Selanjutnya adalah Universitas Widyatama. Universitas ini merupakan sebuah kampus yang terkemuka yang ada di kota Bandung, Jawa Barat, yang menjadi salah satu incaran mahasiswa juga untuk bisa melanjutkan studi di universitas impiannya. Selanjutnya adalah Universitas Islam Bandung. Universitas Islam Bandung atau yang biasa kita sebut adalah Unisba merupakan sebuah kampus swasta paling tua dan merupakan kampus swasta favorit juga yang ada di kota Bandung, Jawa Barat. Lalu selanjutnya adalah Universitas Pasundan. Universitas Pasundan atau yang biasa kita sebut UNPAS adalah universitas swasta yang ada di kota Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya adalah Institut Teknologi Nasional. Institut Teknologi Nasional atau yang biasa populer kita sebut adalah ITENAS merupakan sebuah kampus yang terdiri di Bandung, Jawa Barat. Itulah beberapa kampus universitas swasta dan negeri yang ada di Bandung, Jawa Barat. Tercatat sebanyak 12 kampus negeri yang ada di Bandung dan beberapa swasta yang ada di Bandung, Jawa Barat. Bandung merupakan salah satu kota atau tempat populer bagi banyak mahasiswa untuk melanjutkan studi selanjutnya. Bandung adalah kota yang selalu ngangenin, bahkan bagi yang udah sering liburan ke Bandung sekalipun. Maklum, selain kulinernya yang lezat dan variatif banget, Bandung juga penuh dengan objek wisata yang bikin kota ini jadi salah satu magnet wisata utama di Pulau Jawa. Enggak heran juga, tiap akhir pekan ada ribuan atau bahkan puluhan ribu masyarakat Jakarta yang memilih kota Bandung sebagai destinasi liburan pendek mereka. Apa aja sih sebenarnya tempat wisata di Bandung yang bikin kota ini layak untuk dikunjungi dan dieksplor lagi? Yang pertama ada Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo. Didirikan oleh Bandung Zoological Park atau BZP pada tahun 1930, Bandung Zoo awalnya dikenal dengan nama Derenten yang memiliki arti kebun binatang. Pengesahan tempat wisata ini dilakukan langsung oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang dicantumkan dalam Keputusan 12 April 1933 nomor 32. Namun saat masa penjajahan Jepang, kebun binatang tidak terkelola dengan baik. Akhirnya atas inisiatif Raden Ema Bratakusuma, Bandung Zoological Park dibubarkan dan didirikanlah Yayasan Marga Satwa Taman Sari. Sampai saat ini, Bandung Zoo merupakan salah satu tempat wisata favorit untuk dikunjungi. Memiliki luas hampir 14 hektar, di sini pengunjung bisa melihat koleksi satwa lebih dari 800 individu, mulai dari mamalia, aves, reptil, dan ikan. Tidak hanya bisa melihat beragam koleksi satwa, Bandung Zoo pun memiliki fasilitas lainnya seperti taman bermain anak, wahana tunggang, seperti gajah dan unta, perahu kayu, dan lain-lain. Salah satu yang paling menarik adalah Various Animal Show, yaitu pertunjukan satwa, di mana pertunjukan yang berlangsung di panggung utama ini menampilkan atraksi-atraksi menarik dari beberapa satwa, diantaranya burung rangkong, burung kakatua jambul kuning, anjing pudel, dan binturong. Various Animal Show berlangsung pada Senin sampai Jumat pada pukul 10.30 atau Sabtu dan Minggu pada pukul 10.30 dan 14.30.
Selain itu, pengunjung juga dapat mengabadikan momen berwisata seru di Bandung Zoo dengan beberapa satwa seperti burung bayang, burung makau, burung elang berontok, burung kakatua, binturong, dan ular. Ada juga kubah burung besar dengan tinggi 12,5 meter. Masuk melalui skywalk, di area kubah burung pengunjung diperbolehkan untuk memberikan makanan yang sudah disediakan oleh Bandung Zoo. Untuk bisa berkunjung ke sini, dikenakan biaya sebesar 40.000 berlaku setiap hari. Harga tiket tersebut sudah termasuk dengan wahana perahu dayung dan taman bermain. Jika membawa rombongan minimal 30 orang, harga tiket masuk menjadi 32.500, tidak berlaku di hari Minggu atau libur nasional. Bandung Zoo menyediakan zoo edukator atau pemandu jika pengunjung membutuhkannya. Yang selanjutnya, terdapat Museum Sri Baduga yang terletak di Jalan BKR Pelindung Hewan nomor 185. Museum Sri Baduga menjadi pilihan tempat wisata bagi yang ingin mempelajari berbagai sejarah di Jawa Barat. Sudah didirikan sejak tahun 1974, nama Museum Sri Baduga diambil dari nama seorang raja Pajajaran, yaitu Sri Baduga Maharaja Ratu Haji yang sempat memerintah pada tahun 1482 sampai 1521 Masehi. Sebelum dinamakan Sri Baduga, dahulu museum ini juga dikenal sebagai Museum Negeri Provinsi Jawa Barat. Jika berkunjung ke Museum Sri Baduga, kita akan menemukan ribuan koleksi benda-benda bersejarah mulai dari arkeologika, geologika, biologika, historika, etnografika, teknologika, filologika, karamonologika, seni rupa, numismatika, dan heraldika. Namun dari banyaknya koleksi yang dipamerkan, koleksi etnografika atau budaya-budaya daerah menjadi koleksi unggul dari museum ini. Koleksi etnografika yang dihadirkan dilengkapi dengan miniatur, foto, market, dan juga replikanya. Koleksi di Museum Sri Baduga disebar dalam 3 lantai. Pada lantai pertama, kita dapat menemukan koleksi-koleksi pada zaman purba. Ada berbagai koleksi zaman purba seperti replika batu tulis peninggalan kerajaan Pajajaran, fosil hewan, fosil tumbuhan, serta fosil manusia purba yang dahulu hidup di wilayah Jawa Barat. Tidak hanya itu, ada juga informasi mengenai asal-usul terbentuknya kota Bandung mulai dari prasejarah. Di lantai kedua, Museum Sri Baduga menghadirkan koleksi-koleksi etnografika atau budaya-budaya daerah, mulai dari naskah kuno maupun alat-alat tradisional pertanian dan dapur. Hal menarik lainnya adalah ditampilkannya beberapa busana pengantin daerah Jawa Barat dan juga seragam juragan tanah di masa kolonial. Sedangkan di lantai ketiga, salah satu koleksi yang menarik di lantai ini adalah sebuah kecapi berukuran besar dan berwarna emas yang disebut kecapi naga maung. Tidak hanya besar, keunikan kecapi ini ada pada bentuknya yang menyerupai kepala naga dan harimau. Selain kecapi, ada koleksi lainnya seperti koleksi benda mata pencaharian, pertempuran, dan alat-alat permainan anak. Ada juga sebuah ruangan lain berpintu jeruji yang menyimpan koleksi masterpiece seperti senjata pustaka, lukisan, dan beberapa kain khas Nusantara. Setelah puas menjelajahi setiap sudut di Museum Sri Baduga, kita akan dapat menikmati tempat wisata lainnya di sekitar museum, yaitu Taman Tegalega. Museum ini berlokasi tepat di seberang Taman Tegalega, Bandung. Yang ketiga, ada Bandung Planning Gallery yang terletak di Jalan Aceh Babakan Ciamis nomor 36. Bandung Planning Gallery sudah diresmikan pada tahun 2017, di mana Bandung Planning Gallery ini merupakan tempat wisata edukasi yang menghadirkan informasi kaleidoskop pembangunan kota Bandung mulai dari masa dulu, masa kini, dan masa depan. Selain memakai teknologi layar sentuh, Bandung Planning Gallery mengemas informasi dengan teknologi modern lainnya seperti video animasi interaktif, augmented reality, dan virtual reality. Informasi yang ditampilkan di Bandung Planning Gallery meliputi sejarah kota Bandung, perencanaan sistem transportasi kota Bandung, Smart City, Bandung Technopolis, yaitu sebuah program dan perencanaan pembangunan kota Bandung menjadi World Class City. Tidak hanya itu, ada sebuah maket besar tentang gambaran besar kota Bandung yang dihadirkan dengan proyeksi video mapping. Dan bagi yang ingin menyampaikan pesan dan impian akan kota Bandung, langsung saja datangi area berbentuk kubah yaitu Positron, di mana area Positron ini juga bisa dijadikan sebagai spot foto bagi pengunjung. Hadirnya Bandung Planning Gallery ini menjadi sebuah media bagi pemerintah untuk bisa berkomunikasi secara mudah dengan masyarakat umum terkait pembangunan kota Bandung. Yang selanjutnya ada
Trans Studio Bandung yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Cibangkong nomor 289. Trans Studio Bandung sendiri merupakan kawasan wisata terpadu yang menawarkan beragam wahana bermain dan hiburan bagi anak maupun dewasa. Dibangun pada area seluas 4,2 hektar, kawasan ini memiliki 3 area berbeda yang didesain khusus dengan tema berbeda, diantaranya Studio Central, The Lost City, dan The Magic Corner. Di area Studio Central, kita bisa menemukan berbagai wahana yang dikemas dengan tema 60-an Hollywood, diantaranya racing coaster, yaitu salah satu racing coaster tercepat di dunia, Vertigo atau kinci raksasa yang berputar 360 derajat, Giant Swing, yaitu ayunan berputar raksasa, Superhero 4D, Trans City Theater, Science Theater, Bolang Adventure, CNN Indonesia, Dunia Anak, dan Pemburu Badai. Di Magic Corner, terdapat 6 wahana yang harus dicoba, mulai dari dunia lain, special effect action, backyard pirate ships, mulai Lilliput, Dragon Rider, dan dunia raksasa. Tak hanya itu saja, ada wahana lainnya yang bisa ditemukan dalam area The Lost City, seperti Jelajah, Kong Climb, dan Sky Pirates. Kita juga dapat melihat World Class Live Show di MP Theater. Festival tahunan menjadi salah satu agenda yang wajib dikunjungi, begitu pula dengan Festival Tahunan Bandung. Acara yang rutin diadakan setiap tahunnya, ini selalu ramai dikunjungi, tidak hanya oleh warga Bandung, melainkan dari berbagai kota di Indonesia. Biasanya, pemerintah Kota Bandung selalu meluncurkan kalender of event setiap tahunnya melalui laman humasbandung.co.id agar warga Bandung bisa langsung mengetahui acara festival apa saja yang akan dilaksanakan nantinya. Yang pertama ada Festival Asia Afrika. Festival Asia Afrika ini diresmikan sejak 2015 oleh Kementerian Pariwisata bersama pemerintah Kota Bandung sebagai acara tahunan Kota Bandung. Festival yang terinspirasi dari Konferensi Tingkat Asia Afrika atau KAA ini bermaksud agar masyarakat, khususnya Bandung, dapat membayangkan dengan jelas bagaimana proses KAA berlangsung pada 18-24 April 1955 yang digelar di Gedung Merdeka. Festival ini biasa dimeriahkan dengan berbagai aksi pertunjukan yang paling utama ialah Parade Budaya Asia Afrika. Parade tersebut digelar di sepanjang jalan kawasan Jalan Asia Afrika. Terdapat pula gelaran berbagai jenis kuliner dari para UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah di sekitarnya. Sejumlah perlombaan berhadiah pun dihadiahkan dan bisa diikuti oleh siapapun. Perlombaan tersebut diselenggarakan dalam kurun waktu minimal 1 bulan, di mana pemenang akan langsung ditampilkan pada acara puncak. Pada 2020 lalu, festival ini mengadakan perlombaan logo, maskot, juga lagu bertema yang digunakan untuk gelaran Festival Asia Afrika 2020. Pemenangnya langsung diperkenalkan melalui acara yang diadakan di PVJ pada 7 Maret 2020 lalu. Yang kedua ada Festival Seni Budaya Bandung. Festival ini lebih dikenal dengan Bandung Art Festival. Acara ini sudah diadakan sejak 2016. Acara yang menampilkan berbagai kesenian dari sejumlah seniman lokal maupun nasional ini memiliki sejumlah rangkaian acara yang sayang untuk dilewatkan. Penampilan-penampilan mulai dari tarian, lagu, drama musikal, dan karya seni lainnya disusun sedemikian rupa agar masyarakat yang mengunjunginya tidak merasa bosan dan bisa menikmatinya sampai penghujung acara. Acara ini biasanya diselenggarakan dalam waktu 3 hari secara langsung di Bongkeng Art Space, namun terdapat pula rangkaian acara lainnya yang diadakan di beberapa titik kota Bandung dengan tema yang berbeda setiap tahunnya. Yang ketiga, terdapat Festival Peringatan Peristiwa Bandung Lautan Api. Festival tahunan yang hanya digelar 1 hari ini sudah menjadi ciri khas kota Bandung. Acara ini diselenggarakan untuk memperingati peristiwa bersejarah Bandung Lautan Api. Acara ini ingin mengulas peristiwa yang terjadi pada 24 Maret 1946, di mana terjadi kebakaran besar di kota Bandung bagian selatan sebagai bentuk perlawanan agar Bandung tidak dikuasai oleh penjajah pada saat itu. Festival ini biasanya terdiri dari beberapa rangkaian acara, mulai dari ziarah ke Taman Makam Pahlawan, mengunjungi beberapa tempat bersejarah kota Bandung, dan ditutup dengan pawai obor yang dilakukan pada malam hari. Acara ini biasanya diikuti oleh beberapa aparat pemerintah daerah, perwakilan pelajar, karang taruna, dan warga Bandung lainnya. Untuk memeriahkan suasana, biasanya para peserta akan menggunakan kostum unik sambil bernyanyi dan meneriakan yel-yel yang diciptakan oleh mereka sendiri sepanjang di perjalanan. Terakhir ada Festival Keken.
Festival ini mengangkat kuliner sebagai poin utamanya. Festival yang biasanya digelar dalam satu hari ini menawarkan beragam kuliner dan jajanan lokal khas Indonesia dengan beragam tema yang berbeda setiap tahunnya. Rangkaian acara yang diadakan dalam festival ini tidak hanya mengenal makanan, ada pula penampilan dari musisi nasional, juga band lokal terpilih yang selalu siap menghibur pengunjung yang datang. Terdapat sesi talk show dengan sejumlah pengisi acara, ada pula kolaborasi khusus yang diadakan dengan sejumlah koki asal Indonesia yang menunjukkan bakat-bakat mereka sembari mengajak pengunjung untuk berpartisipasi melalui demo masak yang mereka lakukan. Salah satu kuliner khas Bandung adalah seblak. Seblak adalah makanan khas Sunda yang dikenal berasal dari wilayah Parahyangan dengan cita rasa gurih dan pedas. Nah, seblak mulai populer sekitar tahun 2000-an yang sudah ada sebelum zaman kemerdekaan. Nah, seblak ini terbuat dari kerupuk oren yang basah dan dimasak dengan sayuran dan sumber protein seperti telur, ayam, boga bahari atau olahan daging sapi dan dimasak dengan kencur. Seblak kini menjadi makanan jalanan yang digemari berbagai kalangan masyarakat. Nah, yang paling unik adalah bahan dari seblak yaitu kencur dan juga cikur. Mie kocok Bandung adalah hidangan mie yang bercita rasa kaldu sapi khas kota Bandung. Nah, hidangan ini terdiri atas mie kuning yang disajikan dalam kuah kaldu sapi kental, irisan kikil, tedon atau kaki sapi, tauge, bakso, jeruk nipis, dan ditaburi irisan seledri, daun bawang, dan bawang goreng. Nah, istilah kocok dalam nama hidangan ini merujuk kepada proses memasaknya, yaitu mengocok-ngocok mie dalam wadah logam bolong-bolong bergagang seraya mencelupkannya ke dalam air panas. Nah, jenis mie ini digunakan dalam mie kuning gepeng. Selanjutnya, karedok. Karedok adalah salah satu makanan khas Bandung yang dibuat dengan bahan-bahan sayuran mentah seperti mentimun, tauge, kol, kacang panjang, ubi, daun kemangi, dan terong atau lenca. Nah, sedangkan sausnya ini adalah dari bumbu kacang. Batagor merupakan jajanan khas Bandung yang dibuat dari tahu yang dilembutkan dan diisi dengan adonan berbahan ikan tenggiri dan tepung tapioka lalu dibentuk menyerupai pangsit dan digoreng di dalam minyak panas. Setelah itu dibumbui dengan bumbu kacang. Colenak atau tape bakar adalah kudapan khas Sunda yang dibuat dari peyem yang dibakar dan disantap dengan dicocokkan pada gula merah cair yang dicampurkan dengan surutan kelapa. Nah, kudapan ini berasal dari Bandung yang dikenalkan oleh Aki Murdi tahun 1930. Nah, penamaan cocol enak ini berasal dari dicocol enak. Wajik Bandung terbuat dari beras ketan tetapi dicampur dengan kelapa parut dan gula. Nah, wajik Bandung ini dibungkus kecil-kecil menggunakan kertas minyak yang berwarna-warni. Nah, kertas tersebut membuat penampilan wajik menjadi menarik. Minuman khas Bandung yaitu es goyobot. Es goyobot terbuat dari perpaduan berbagai bahan seperti tepung, potongan roti tawar, pacar tina, tapai singkong, daging buah kelapa, lengkap dengan kuah santan dan susu kental manis. Perpaduan semuanya
menghadirkan rasa gurih sekaligus manis di lidah. Dr. Haji Muhammad Ridwan Kamil, STMUD, merupakan seorang arsitek dan sekaligus politikus dari Indonesia. Ridwan Kamil saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat sejak tanggal 5 September tahun 2018. Istri Bapak Ridwan Kamil bernama Atalia Praratya Kamil yang menikah pada tahun 1996 dan memiliki 3 orang anak. Setelah lulus sekolah pada tahun 1990, Ridwan Kamil mengambil kuliah strata 1 atau S1 di Fakultas Teknik Arsitektur Institut Teknologi Bandung dan berhasil lulus pada tahun 1995. 4 tahun setelahnya, Ridwan Kamil mengambil dan melanjutkan studi masternya di Master of Urban Design, University of California, Berkeley tahun 1999 sampai 2001. Kemudian, Ridwan Kamil melanjutkan kuliah doktornya dengan mengambil Dr. Honoris Causa Dong-A University pada tahun 2019. Pada tahun 2004, Bapak Ridwan Kamil membangun perusahaan bernama Urban dengan teman-temannya, di mana perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konsultan, perencanaan, arsitektur, dan juga desain. Dan tim Urban ini terdiri dari para profesional muda yang kreatif dan memikir-pikir yang idealis untuk mencari serta menciptakan solusi terkait lingkungan dan perkotaan. Semenjak Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, gaya kepemimpinan dari Ridwan Kamil meliputi aspek task dan relation. Aspek task adalah menunjukkan sikap ketegasan dalam suatu standar kerja yang jelas serta mampu melakukan koordinasi yang teratur dengan bawahannya. Sedangkan aspek relation adalah seorang pemimpin yang akan berperan sebagai pendengar yang baik dari apa yang disampaikan oleh bawahannya serta menerima masukan dan kritikan sebagai evaluasi yang diberikan. Pada tahun 2019, Bapak Ridwan Kamil mendapatkan penghargaan sebagai Inspirational Leader se-Asia Pasifik dalam acara Govind Sider Innovation Award 2019 yang diselenggarakan di markas PBB. Penghargaan ini diberikan karena menganggap Ridwan Kamil sebagai pemimpin yang visioner dan inovatif dalam menjalankan kepemimpinannya. Program Ridwan Kamil yang diapresiasi adalah program Desa Digital untuk mempercepat pembangunan di Jawa Barat. Bapak Ridwan Kamil juga banyak mengeluarkan berbagai program inovasi yang berbasis digital dalam rangka menghadapi era industri 4.0 atau era digital. Kemudian dalam mengambil keputusan, gaya pengambilan keputusan yang diambil Ridwan Kamil adalah gaya kepemimpinan mengarahkan. Gaya pengambilan keputusan identik dengan sikap rasional dalam cara berpikir, efisien dan juga logis. Raden Dewi Sartika atau yang dikenal dengan Dewi Sartika merupakan pahlawan nasional yang turut memperjuangkan emansipasi wanita. Perempuan kelahiran Cicalengka 4 Desember 1884 ini berasal dari keluarga priai. Sejak kecil, beliau sudah menunjukkan ketertarikannya pada dunia pendidikan. Pada 16 Januari 1904, beliau mendirikan sekolah. Beliau berhasil mendirikan sebuah sekolah untuk kaum perempuan yang bernama Sekolah Istri. Ketika didirikan, sekolah ini hanya mempunyai 20 murid dan 3 orang guru. Sekolah Istri merupakan sekolah khusus perempuan. Hal ini sesuai dengan cita-cita Dewi Sartika yang ingin mendidik anak perempuan dari berbagai kalangan. Tujuannya untuk memajukan harkat dan martabat para perempuan. Mata pelajaran yang diajarkan di Sekolah Istri adalah mencuci, menyetrika, menjahit, mencuci, menyulam, serta membatik. Sesuai Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 1966, Dewi Sartika mendapat penghargaan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 1 Desember tahun 1966. Otto Iskandar Dinata merupakan pahlawan nasional yang dijuluki Si Jalak Harupat. Beliau kelahiran Bojong Soang pada tanggal 31 Maret tahun 1987, berasal dari anak bungsu pasangan Raden Haji Adam Rahmat dan Siti Hidayah.
Otto pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Budi Utomo Cabang Bandung pada periode 1921 sampai 1924. Kemudian pada tahun 1924, beliau menjabat menjadi Wakil Ketua Budi Utomo Cabang Pekalongan. Beliau aktif dalam berbagai organisasi paguyuban Sunda dan beliau pernah memimpin Surat Kabar Cahaya. Otto ini memiliki andil dalam perumusan kemerdekaan dengan bergabung menjadi anggota BPUPKI dan PPKI. Atas jasanya, beliau diangkat sebagai pahlawan nasional berdasarkan surat keputusan Republik Indonesia. Raden Edi Martadinata merupakan seorang laksamana dan diplomat angkatan laut. Beliau lahir di Bandung pada tanggal 29 Maret tahun 1921. Beliau mengawali pendidikannya di HIS pada tahun 1934. Martadinata bercita-cita menjadi pelaut sejak kecil. Nah, beliau keinginannya terwujud menjadi seorang pelaut sehingga mendapat kepercayaan menjadi nahkoda kapal latih Dai 28 Sakura Maru. Kemudian, Martadinata juga ikut berperan dalam pembentukan Badan Keamanan Rakyat Laut Pusat pada tanggal 10 September tahun 1945. Lalu beliau ditunjuk menjadi pimpinan BKR Laut Banten dan beliau dinyatakan sebagai pahlawan nasional.